pencuci film hitam putih 35 mm dalam tabung pencuci. Masuk ke pelajaran berikutnya yaitu bagian-bagian di dalam kamera. Di angka 1 tuh terdapat badan kamera. Diperlukan kemahiran, kesabaran, dan kelitian. Di sini terdapat bagian-bagian dalam kamera. 1, badan kamera itu apa ya? Selamat berjumpa rekan-rekan mahasiswa. Apakah Anda sudah melihat adegan tadi? Iya. Dalam dunia akademik, kegiatan berbicara atau presentasi bukanlah hal baru. Tentunya Anda pernah melakukannya, baik di ruang kuliah, seminar, atau besok ketika Anda harus ujian sidang skripsi. Atau bahkan besok ketika sedang memasuki dunia pekerjaan, tentunya presentasi sangat dibutuhkan. Apakah di antara Anda masih ada yang merasa harus menambah wawasan agar presentasi yang Anda tampilkan lebih baik? Baiklah, ikuti terus penjelasan saya selanjutnya agar Anda bisa lebih percaya diri ketika berpresentasi. Mahasiswa yang tercinta, kali ini saya didampingi oleh seorang ahli di bidangnya. Ia juga seorang presenter di salah satu stasiun televisi swasta. Kebetulan pria tampan ini juga adalah alumni dari Universitas Gunadarma. Ya, inilah dia, Gustaf Aulia. Selamat pagi, Mas Gustaf. Selamat pagi, Bu. Terima kasih. Senang berada di sini dan juga bisa berbagi dengan mahasiswa. Berdasarkan pengamatan beberapa dosen, ternyata beberapa mahasiswa ketika mereka berpresentasi itu masih terasa gugup, ya. Kemudian seperti tampak pada tayangan tadi, bagaimana menurut Mas Gustaf, mengapa semua ini terjadi? Begini, karena public speaking atau presentasi itu adalah proses komunikasi yang berkesinambungan, tempat pesan dan juga simbol itu bersirkulasi ulang antara pembicara dan juga pendengar atau presenter dengan audiens. Nah, proses ini bertujuan agar pendengar atau audiens berpikir, berasa dan juga bertindak sesuai dengan yang diharapkan oleh presenter. Nah, permasalahan yang sering timbul pada saat kita presentasi adalah karena kita kurang jam terbang. Selain itu juga persiapan biasanya kurang dan juga topik tidak terarah sehingga motivasi kita lemah. Kemudian hal yang wajar juga terjadi adalah karena kita khawatir, kita menjadi membosankan dan juga khawatir ditertawakan. Nah, hal-hal inilah yang menyebabkan mahasiswa atau siapapun gugup ketika berpresentasi. Memang benar, apa yang disampaikan oleh Mas Gustaf itu memang betul-betul terjadi di kalangan mahasiswa kita, ya. Lalu bagaimana cara mengantisipasi agar hal itu tidak terjadi? Oke, tips yang paling penting adalah kita harus menyiapkan materi. Kemudian kita kuasai materi itu. Dan juga analisa bahasa tubuh atau body language kita. Nah, ingatlah bahwa pada saat presentasi kita menyampaikan informasi. Karena itu kita harus mempengaruhi pendengar atau audiens. Karena itu yakinkan audiens. Dan juga untuk mencapai hal itu kita perlu memperhatikan inspirasi dan juga berikan sedikit hiburan kepada mereka sehingga mereka intens dan juga mendengarkan pada saat kita presentasi. Mahasiswa yang budiman, bagaimana? Anda masih tetap bersama kami, bukan? Bagaimana pula? Apakah Anda termasuk orang yang gugup ketika berbicara di depan umum? Jika jawabannya iya, mari kita dengarkan bersama penjelasan Mas Gustaf berikutnya. Mas Gustaf, suatu keberhasilan dalam bidang apapun tentunya akan diraih karena adanya persiapan yang baik. Menurut Anda, apa saja yang harus dipersiapkan oleh seseorang yang akan melakukan presentasi? Oke, hal pertama yang perlu dilakukan oleh seorang presenter adalah mempersiapkan materi yang akan dipresentasikan. Dan kemudian setelah kita mempersiapkan, kuasai materi itu. Nah, penguasaan terhadap materi ini sangat penting karena akan membuat kita percaya diri dan juga yakin dan sehingga mantap dalam menyampaikan pesan kepada audiens. Nah, kalau kita tidak menguasai materi, kita tidak hanya menghambat penyampaian pesan kita, tetapi citra kita di mata audiens juga akan kurang baik. Karena itu kuasai materi yang akan dipresentasikan dengan sebaik-baiknya. Dan ada satu hal penting juga yang harus diperhatikan oleh seorang presenter adalah berbicara dengan nada suara yang tegas dan jelas dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Runtut tidaknya seseorang dalam berbicara tercermin dari bahasa yang kita gunakan. Ingat, cermat dalam berbahasa, teliti dalam berpikir. Penguasaan materi, ya.
Lalu bagaimana agar mahasiswa dengan mudah dapat menguasai materi yang akan dipresentasikannya? Hal utama yang perlu dilakukan dalam penguasaan materi adalah mempersiapkan pokok-pokok pikiran yang ingin disampaikan dalam presentasi ilmiah. Nah, poin-poin penting ini ditulis dalam wujud kerangka karangan. Agar praktis, tulis saja ke dalam kertas ukuran yang tidak terlalu besar, ukuran kartu pos, atau jika menggunakan komputer, lebih baik tuangkan dengan menggunakan program PowerPoint dan membuat naskah yang cantik dan juga menarik. Nah, selanjutnya adalah mengembangkan pokok-pokok pikiran tadi menjadi lebih terperinci dan diwujudkan dalam bentuk naskah yang sudah lengkap dan kita tinggal menyampaikan saja dalam presentasi. Nah, untuk mendukung pemahaman audiens juga terhadap pesan atau materi yang akan kita sampaikan, gunakan pula alat bantu presentasi. Pemakaian alat bantu presentasi juga bergantung pada suasana lokasi atau tempat pada saat kita akan melakukan presentasi. Nah, ingat bahwa ketidaktepatan pemilihan alat bantu tidak hanya akan mengganggu jalannya presentasi kita, tapi juga akan mempengaruhi penilaian yang kurang baik bagi kita sendiri sebagai pembicara. Tentu bahwa alat bantu presentasi saat ini sangat variatif, sejalan dengan perkembangan teknologi multimedia. Dari alat bantu presentasi yang konvensional seperti blackboard, whiteboard, atau flip chart, transparansi overhead proyektor, slide, dan juga papan tulis elektronik, sampai dengan alat bantu presentasi yang modern seperti panel liquid crystal display atau LCD. Nah, sebelum menggunakan alat bantu presentasi tersebut, kita sebagai pembicara harus memiliki kemampuan mengoperasikan alat bantu tersebut. Dan juga ini sangat penting karena agar tidak terjadi kesalahan teknik pada saat kita berpresentasi. Mahasiswa yang budiman, apalah jadinya wujud presentasi kita jika kita tidak menguasai materi yang akan kita sampaikan? Apalagi jika tidak didukung oleh alat presentasi. Tentu tidak menarik, bukan? Namun, apakah hanya cukup dengan menguasai materi, lalu alat bantu tersedia, kemudian kita bisa berpresentasi dengan baik? Tentu tidak. Oh ya, Mas Gustaf, selain menguasai materi, tentunya seorang presenter harus mampu menyampaikan atau mentransfer pesan yang ingin dikomunikasikan kepada audiens dengan semenarik mungkin. Kira-kira ada trik tidak bagaimana caranya agar presentasi yang kita sampaikan itu sangat menarik? Perhatian audiens, awali presentasi kita dengan sebuah cerita. Tentunya cerita yang juga berhubungan dengan materi yang akan kita bahas. Atau boleh juga kita siapkan humor, karena humor itu merupakan salah satu alat komunikasi yang efektif. Melalui humor ini kita juga dapat menyampaikan pesan-pesan ilmiah. Nah, agar suasana juga tidak kaku pada saat di tengah-tengah presentasi, berikan juga sedikit selingan humor tadi yang segar dan juga positif di tengah-tengah presentasi kita. Cerita singkat, lelucon atau anekdot dapat kita siapkan sebagai bahan humor. Ingat bahwa semua orang tanpa kecuali menyukai humor. Mahasiswa yang tercinta, bagaimana? Apakah Anda sudah mempunyai bayangan seperti apa penampilan presentasi Anda esok? Nah, sebelum kita lanjutkan pembicaraan kita lihat dulu tayangan berikut ini. Berikut ini akan dijelaskan tahapan pekerjaan mencuci film. 1. Persiapan. Siapkan semua alat-alat dan bahan-bahan yang diperlukan pada satu meja atau tempat. Berikutnya yaitu bagian-bagian di dalam kamera. Di angka 1 tuh terdapat badan kamera. Ini gambarnya sini. Cara mencuci film hitam putih 35 mm dalam tabung pencuci. Dalam mencuci film diperlukan kemahiran, kesabaran, dan kelitian. Berikut ini akan dijelaskan tahapan pekerjaan mencuci film. 1. Persiapkan. Siapkan semua alat-alat dan bahan-bahan yang diperlukan pada satu meja atau tempat. Kemudian keluarkan film dari magazine dan pindahkan atau gulung ke dalam kumparan. 9. Penarik film. 10. Penghitung film. 11. Menggulung balik film. 12. Tombol pelepas serana. Gambarnya ini 3. Di angka 1 tuh terdapat badan kamera. Ini gambarnya sini. Ya, tayangan yang menarik ya untuk kita kupas. Bagaimana menurut tanggapan Mas Gustaf terhadap tayangan tadi? Ya, yang perlu diperhatikan juga pada saat presentasi adalah kita perlu memperhatikan bahasa tubuh atau body language kita. Nah,
Karena gerakan-gerakan yang muncul pada saat kita sebagai pembicara itu juga sangat penting dan sangat mempengaruhi pada saat kita akan presentasi. Nah, tayangan tadi memperlihatkan bahwa seorang presenter tidak melakukan presentasinya dengan hati. Tanpa dengan hati maksudnya. Bagaimana maksud pernyataan Mas Gustaf berpresentasi tanpa hati? Seperti halnya kita ingin mengetahui isi sebuah buku, hal pertama yang kita akan lihat adalah sampul. Begitu juga kalau kita ingin mengetahui seseorang, yang pertama kita lihat adalah wajah. Karena itu wajah yang diimplementasikan melalui ekspresi adalah kekuatan saluran komunikasi nonverbal yang sangat penting diperhatikan. Ini akan sangat membantu bisa tersampaikan atau tidaknya pesan yang ingin kita komunikasikan kepada audiens. Ya, begitu ya. Jadi bahasa tubuh itu memegang peranan penting dalam berpresentasi. Betul. Ya. Lalu selain ekspresi wajah, kira-kira bahasa tubuh apa lagi yang harus diperhatikan oleh seorang presenter? Oke, selain ekspresi wajah, selanjutnya adalah gerakan anggota tubuh kita atau body language kita. Gerakan tangan misalnya pada saat melakukan presentasi itu sangat membantu pembicara dalam meyakinkan atau memperkuat topik bahasan tertentu. Gerakan yang dilakukan pembicara saat presentasi itu macam-macam, sesuai dengan tujuan yang pembicara kehendaki. Misalnya menggerakkan tangan secara terbuka itu menunjukkan kejujuran atau keterbukaan. Tangan mengepal misalnya, atau seraya diangkat itu menunjukkan ketegasan. Nah, jangan sekali-kali menunjuk ke arah audiens dengan jari telunjuk karena tindakan tersebut kurang sopan. Biasanya dilakukan dengan cara duduk atau berdiri. Namun agar situasi tidak kaku, berdiri merupakan cara yang lebih baik karena akan memberikan keleluasaan dalam mengekspresikan kemampuan pesan-pesan kita. Selain itu, berdiri juga hal yang positif karena posisi seseorang tampak lebih tinggi, terlihat dan juga mempermudah gerak pernapasan. Cara pembicara berdiri di hadapan audiens juga faktor yang menentukan. Karena itu, seorang pembicara harus memperhatikan posisi berdiri. Berdiri dengan tegap, tegakkan dada, bernafas dengan perut dan nafas yang teratur, juga condongkan kepala sedikit ke depan, dan juga bukalah kedua tangan untuk menunjukkan kejujuran dan keterbukaan kita. Ya, Mas Gustaf, tadi Anda sudah sangat jelas menerangkan bagaimana teknik dan bahasa dalam presentasi. Ya. Kalau tidak keberatan, bisakah Anda memberikan pengalaman bagaimana caranya agar kita bisa berlatih sehingga presentasi kita menjadi baik hasilnya? Penting pada saat kita berpresentasi, selain tadi menguasai materi, untuk percaya diri, juga gunakan eye contact atau mainkan kontak mata kita dengan audiens. Pada menit-menit pertama presentasi, sebaiknya jangan langsung berbicara, tapi pandang sekilas para audiens kita. Pandang mereka dengan senyuman yang manis yang membuat mereka nyaman. Tatapan mata pada saat pandangan pertama ini menunjukkan bahwa kita, sang pembicara, berharap semua audiens memperhatikan apa yang akan kita presentasikan. Dan audiens pun merasakan bahwa mereka memperoleh perhatian yang sama. Nah, kontak mata ini juga merupakan gambaran dari percaya diri. Nah, selanjutnya, buka presentasi dengan mengatakan sesuatu secara sungguh-sungguh dan yakin bahwa hanya kita yang mengetahui topik yang akan dipresentasikan. Dan jangan lupakan, sebelum kita presentasi, berdoalah dulu. Balut atau kemas tubuh kita juga dengan pakaian yang terbaik dan sopan, sesuai dengan suasana pada saat presentasi. Juga bicara dan hias wajah dengan senyuman. Bilang atau bicara pada diri kita sendiri bahwa betapa nyamannya perasaan kita. Tubuh kita pun akan merespon semua itu dengan positif. Oh iya, Mas Gustaf, tadi Anda sudah sangat jelas menerangkan bagaimana teknik dan bahasa dalam presentasi. Ya. Kalau tidak keberatan, bisakah Anda memberikan pengalaman bagaimana caranya agar kita bisa berlatih sehingga presentasi kita menjadi baik hasilnya? Oke, perlu diperhatikan bahwa gugup pada saat presentasi itu juga sangat penting. Karena apa? Karena gugup membuat kita serius dan juga mempersiapkan diri dengan baik. Dan presentasi berkolerasi kuat dengan jam terbang. Siapapun itu, sehebat apapun dia, perlu memperhatikan diri, perlu mempersiapkan setiap materi pada saat presentasi. Karena itu jam terbang kita harus ditingkatkan. Berlatih, berbicara di depan cermin misalnya, atau di depan keluarga, di depan teman-teman kita, dan berinisiatif untuk berbicara pada setiap kesempatan. Dan ingat, berpikirlah secara positif, optimis, dan terus percaya diri. Wow, penjelasan yang luar biasa. Terima kasih sekali Mas Gustaf atas kedatangan Anda, dan terima kasih juga Anda begitu banyak memberikan informasi kepada kami, dan tentunya semoga berguna bagi mahasiswa kita.
Terima kasih juga, semoga bermanfaat Bu Negri. Ya, dan ini bisa menjadi motivasi yang kuat untuk mahasiswa yang akan berpresentasi. Terima kasih, Mas Dito. Terima kasih Bu. Mahasiswa yang tercinta, baru saja Anda saksikan perbincangan kami tentang kesantunan berbicara dalam dunia akademik. Untuk menyempurnakan pemahaman kita terhadap dunia presentasi, inilah tayangan atau contoh presentasi yang baik. Selamat mencoba dan sampai bertemu lagi di program berikutnya. Lain dari kamera SLM ini adalah shutter speed ya. Yang dimaksud dengan shutter speed, kalau kalian lihat ya, ini adalah shutter speed ya. Ini adalah alat yang digunakan untuk mengatur kecepatan cahaya yang masuk untuk menyinari film. Shutter speed ini dibuat dari bahan metal ya, yang tipis. Berikutnya dari shutter blade atau bagian kamera berikutnya selain shutter speed adalah diafragma. Ya, diafragma atau aperture ya, atau lebih dikenal juga dengan diafragma, kita lihat di sini ya. Shutter speed ini dibuat dari bahan metal ya, yang tipis dan kuat, yang dinamakan shutter blade. Aperture atau diafragma di sini berguna untuk mengatur banyak sedikitnya intensitas volume cahaya yang masuk ke dalam kamera yang ditangkap oleh sensor atau film. Alat ini ya biasanya terletak di belakang lensa. Terletak di belakang lensa, tersusun dari lempengan logam yang sangat tipis sehingga bisa diatur agar bisa membuka dan menutup atau menyempit. Kalau kita lihat kembali ya, dari diafragma ini, kita lihat yang perlu kalian ingat ya, semakin kecil angka diafragma akan semakin banyak cahaya yang masuk ke dalam lensa kamera.